lanjut lagi ke soal berikutnya. Dari hasil penelitian terhadap 100 orang akuntan publik diperoleh data sebagai berikut. 50 akuntan adalah pengusaha sampingannya sebagai pemilik restoran, 34 sebagai KAP yang berbentuk firma, dan 32 akun publik yang mempunyai usaha baik pengusaha. Oke, jadi ini sebenarnya yang enak adalah pakai diagram P nih. Nah, jadi total yang diteliti itu kan ada 100 orang nih. Nah, tapi di sini ada 50 orang yang jadi usaha sampingannya itu sebagai pemilik restoran. Kayak yang ini restoran. Terus 34 ada yang punya kantor KAP, 32 akuntan publik tidak mempunyai usaha sampingan. Nah, jadi ada 32 yang dia nggak punya apa-apa, cuman akuntan aja. Ini cuman akuntan aja. Akuntan aja. 32 orang. Dan di sini ada 34 orang ya. Nah, logikanya gini. Coba kita jumlahin nih semua ininya. Berarti kan di sini kan ada 32 yang akuntan aja kan? Berarti sisanya ada berapa sisanya? Sisanya ada 68 ya nggak? Ada 68 akuntan kan harusnya. Nah, tapi pas dicek ternyata ada 50 dan ada berapa? 50 tambah 34. Ada 84. Gitu kan? Padahal jumlah akuntan yang pengusaha KAP dan restoran itu harusnya cuma 68. Tapi di sini ada 84. Kelebihan berapa? Kelebihan sekitar 16 ya. Kelebihan sekitar 16 orang. Nah, ternyata 16 orang di sini tuh sebenarnya adalah yang punya usaha KAP dan sekaligus restoran. Dia jadi punya restoran, punya KAP juga. Dan akuntan juga tentu saja. Nah, jadi ada 16 orang nih. Nah, pernyataannya apa? Pernyataannya adalah banyak akuntan publik yang hanya memiliki usaha KAP. Yang hanya memiliki usaha KAP itu berarti yang ini aja ya. Berapa yang hanya usaha KAP aja? Ya, tinggal kita kurangi aja 34 dikurangi 16-nya gitu ya. 34 dikurangi 16. Berapa? Sekitar 18. Bukan sekitar lagi ya, emang 18. Jadi isinya yang B, 18 orang. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Katanya suatu komunitas X di sini ada berbagai macam profesi. Ada yang sepertiganya itu PNS, jadi PNS, sepertiganya adalah PNS, seperdelapannya adalah petani, dan 2/5-nya adalah buruh kasar. Sisanya adalah dia wira swasta. Berapa sisanya? Ya, sisanya tinggal satu aja. Dikurangi yang segitunya, dikurangi 1/3, dikurangi 1/8, dikurangi 2/5. Seperti biasa samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya? Di sini penyebutnya dikali semua ya. 15 kali 8 berapa tuh? 120 ya. Nah, berarti di sini 120, di sini dikurangi 40 gitu ya. Ini kan 3. Berarti di sini 8 kali 5 ya kan? Yang lupa. Oh, ini 8. 3 kali 2 kali 5. Yang lupa lihat lagi bab aritmatika ya di TPA itu. Kalau yang ini berarti 2 dikali 3 dikali 8. Berarti dikurangi 15. Terus yang ini dikurangi segini. 6 kali 4 itu berapa? 6 kali 4, 6 kali 8, 48. Kayak gitu. Per 150, 120. Nah, 120 dikurangi 40 itu ini kan 88 ya. 8 ini jumlah dulu deh yang negatif-negatifnya. 88 ditambah 15 103 ya. 103. Berarti 120 dikurangi 103 17. Segini ya, 17 per 120. Berapa tuh isinya? Sekitar 0, berapa? Tapi kan kali 100% ya, kali 100% kan biar satuannya persen. Nah, sebenarnya 360 ini tuh dia nggak penting. Kenapa? Karena kan yang wirausaha berarti segini orang kan, 17 per 120 kan. Nih, 17 per 120 orang, 120 dikali 360 orang kan.
Nah, terus kita pengen tahu persennya. Berarti kan dibagi lagi total jumlah masyarakatnya kan. Total jumlah masyarakat 30 60 juga. Nanti dicoret. Jadi ini juga kan. Nah, berarti 17 per 120. 17 per 120. Berarti 0, di sini 1, di sini 50 sama 480 gitu. Sisanya 20 dikali 100 lagi jadi tambah 1. Udah kelihatan ya, 0,141. Berarti yang D nih pasti nih 141 ya, kayak gitu ya. Oke, kenapa nggak 0,14 kan, dikali 100%, jangan lupa. Sip. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah bilangan-bilangan prima antara 40 dan 50 adalah. Nah, ingat lagi definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya itu cuma 1 dan dirinya sendiri. Ada 2 faktor ya. Gitu. Nah, yang A itu salah karena 45. 45 itu faktornya bisa berapa? Ada 5 dan 9. Nah, salah dong. Tapi lihat yang 41. 41 itu berapa faktornya? Dia habis. Faktor itu habis ya. Pembagi yang mengakibatkan habis. Dia kalau dibagi 1 ya tetap 41, berarti habis. Dan dibagi 41 juga jadi 1 kan, habis juga. Dan nggak ada lagi yang lain selain 1 dan 41. Beda dengan 45 nih. Kalau 45 itu dia dibagi 5 berapa? 9. Habis kan? Maksudnya habis itu nggak ada koma-komanya. Kalau 45 dibagi 6 kan ada koma-komanya, berarti 6 itu bukan faktor dari 45. Tapi kalau 45 ini dibagi 5, dia habis, nggak ada faktor yang lain. Nah, berarti 5 ini adalah faktor dari 45. Nah, dengan begitu karena faktornya ada 5, padahal di sini kan faktornya harus 1 atau dirinya sendiri. Ya, tapi di sini cuma ada 5 nih. Ya, berarti salah yang A. Boleh. Ini ada 45 lagi, salah. Dapat 9 lagi. 49 kan habis dibagi 7. Makin ngaco, 49 habis dibagi 7. 49 habis dibagi 7. Ya, jawabannya yang D ya. Nah, oke, ini tentang deret ya. Nih, kalau lupa lihat lagi materinya di matematika dasar ini ya. Nah, kayak gini, rumus dari penjumlahan itu adalah berapa? Adalah jumlah sukunya. Di sini kan ada 5 buah suku. Jumlah 5 buah suku dibagi 2 dikali dengan suku awal, kita namain A1, dan ditambah dengan suku akhir, kita namain AN. Gitu ya. Nah, jumlahnya berapa di sini? Jumlahnya adalah 75. Berarti di sini kita bisa ganti jadi 75. 75-nya kita coret di sini jadi 115. Jadi 15 ya. 15 kali 2 jadi 30. Nah, ini 30 A1 ditambah AN-nya adalah 30. Nah, terus katanya kalau dikalikan yang terkecil dan terbesar, berarti A1 dikali AN, ini hasilnya 161. Wow, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa katanya? Selisih, berarti pengurangannya ya. Ya, kita tinggal substitusi aja gitu ya. Substitusi aja, jangan takut nih. Kita ini kan berarti A1-nya di sini berapa? 30 dikurangi AN kan. Nah, berarti A1-nya bisa ganti jadi 30 min AN dikali AN sama dengan 161. Berarti ini 30 AN dikurangi AN kuadrat sama dengan 161. Berarti AN kuadrat dikurangi 30 AN dikurangi 161 sama dengan 0. Gitu kan? Nah, berarti di sini ditambahin ya. Berapa coba yang ditambah di ini berapa nih AN-nya? Kita pakai ini persamaan kuadrat ya. Faktorkan coba. AN kayak gitu. Nah, kalau lupa gimana cara memfaktorkan, cek lagi materinya di persamaan kuadrat. Nah, jadi gampangnya nih nanti dapat 7 dan dapat 23. Itu ya. Nah, berarti kalau AN-nya sama dengan 7, berarti A1-nya berapa? Berarti A1-nya adalah 23 dong, kan 30 jumlahnya. Ya kan? A1 tambah AN-nya kan 30. Berarti kalau di sini AN-nya 23, berarti A1-nya berapa? A1-nya 7. Gitu ya. Kenapa?
Nah, ini dia. Sip, jadi selisihnya adalah ya tinggal kita kurangi aja. Ini nih, 23 kurangi 7. Berapa? 16. Jawabannya yang E. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini gimana sih kalau ngerjain akar yang kita tidak tahu akarnya, kayak 72 ini? Caranya adalah pohon faktor. Gini, bagi 2, 36. Bagi 6, 6. Bagi 6, 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, jadi faktornya adalah ini. Berapa? 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat. Nah, itulah 72. Terus 128 berapa? Bagi 2, 64. 64 itu 8 kuadrat ya. Nah, 8 kuadrat itu adalah 2 pangkat banyak. 2 kali 4. 2 kali 4 nih, sorry. 2 kali 4. 4-nya jadi 2 kali 2. Gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini 2 pangkat 6. Nah, jadi bisa kita tulis ulang bahwa ini tuh adalah 2 pangkat 2 pangkat 6 ini seru 1 2. Oh, ini sorry nggak kehitung kan. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 72 itu adalah sebenarnya 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat. Ditambah 128 itu adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 ini ingat akar itu apa? Akar itu bisa kita tulis ulang ganti jadi gini. Aduh, penghapus. Ini penghapus. Cerot, cerot, cerot. Nah, mana lagi? Pulpen. Ganti warna biar asik. Nah, gini. Ini pangkat setengah sebenarnya akar itu, ya enggak? Nah, kalau lupa lihat lagi eksponen, bab eksponen. Nah, nih. 2 pangkat 3 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 dikali 2, ya kan? Yang penting 2-nya ada 3 kali, berarti di sini 2-nya pangkat 2, satunya lagi kemana? Satunya lagi kita tulis ini. Begitu pula 2 pangkat 7, kita ubah jadi ini 2 pangkat 6, satunya lagi mana? Satunya lagi ini, gitu ya. Nah, setengah ini tuh kan dibagi sama ini nih, 2 dikali setengah, ya 1 kan. Jadi sini 2 boleh keluar nih dari akarnya. 3 juga sama nih, 2 setengah, 3 juga boleh keluar. Nah, sini gimana dong? Aduh, ini nggak bisa nih, cuma 1 pangkatnya. Ya 2, ya terpaksa dia 2 pangkat setengah atau akar 2. Gitu ya. Kalau yang ini, pangkat 6, pangkat setengah. Jadi 2 pangkat 3 boleh keluar nih. Nah, yang ini pangkatnya 1. 1 dibagi setengah, ya 2 pangkat setengah. Yaitu akar 2. Nggak bisa diapa-apain lagi. Yang ini 2 kali 3 kan 6. 6 akar 2. Yang ini 2 pangkat 3 itu 8. 8 akar 2. Nah, jadi 6 akar 2 ditambah 8 akar 2. Nih, 6 kotak ditambah 8 kotak. Berapa 6 kotak ditambah 8 kotak? 14 kotak. Kotaknya berapa? Kotaknya akar 2. Nah, jadi isinya adalah 14 akar 2. Jawabannya yang C. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya nih. Ini sebenarnya soal menghitung, tapi hitungnya itu nggak asal ngitung aja ya. Kalian kuadratin ini 49 misalnya. Ini 117 kali 17 gitu dulu kayak biasa. Kali berapa? Terus dikurangi. Nah, itu lambat. Lihat nih. Ini tuh adalah rumusnya ini. Nih, A kuadrat kurangi B kuadrat. Ini sebenarnya kan A min B, A plus B. Ya kan? Mana plusnya? Nah, itu plusnya. Nih, berarti ini kalau 17 kuadrat dikurangi 7 kuadrat itu apa berarti artinya? Berarti artinya 17 dikurangi 7 dikali 17 ditambah 7. 17 dikali 7 kan 10. 17 dikali 7 ditambah 7 24. Ya kan? Nah, 10 kali 24 berapa? 240. Nah, jadi ini seguliwak ini adalah 240. Nah, terus sekarang yang ini gimana cara ngerjain akar gini? Kumaha? Ya, kayak biasa, pohon faktor ya. Pokoknya kalau ada akar-akar, kita nggak tahu akar dari angka tersebut, pohon faktor aja. Yang enak dibagi 5 nih. Bagi 5 tuh sama aja kayak dikali 2, nanti dibagi 100 gitu ya. Kalau dibagi 5 tuh dikali 2, ingat ya. Kenapa dikali 2? Karena gini, 5 itu bisa kita tulis ulang jadi 2, 10 dibagi 5 ya. Kalau dibagi 5 itu sama aja kayak dikali 2 per 10. Ya kan?
Jadi tinggal kan ini kan sama kan 1/5 sama 2/10 sama aja kan. Berarti nanti kita kali 2 aja dulu terus bagi 10. Nah, makanya ini kali 2 berapa? Kan kalau kalau kali-kali lebih gampang kan. Oh, ini 2, ini 4, ini 5. Ada nolnya. Nah, nolnya coret. Jadi sini 2, 4, 5. Nah, itu ya. Jadi dibagi 5 jadi 2, 4, 5. Gimana lagi? Bagi 5 lagi. Kayak tadi lagi. Berarti jadi 49 ya kan? Ini kan 2, 4, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 5 kan jadi 90 kan? Nah, coret lagi nolnya. 49 gitu. Nah, 49 gampang kan? 49 itu adalah 7 kali 7. Oh, berarti 1255 ini adalah 5 kuadrat dikali 7 kuadrat. Kalau diakarin, ya berarti tinggal kita akarin. Akar itu kan pangkat setengah. Jadi ini habis nih pangkat-pangkat 2 ininya nih. Jadi 5 dikali 7 aja. Atau 35. Gitu ya. Nah, berarti yang ini 35. 35 tinggal ditambah dengan 240. Berapa? 275. Yang C ya jawabannya. Oke, lanjut masih tentang soal hitung-menghitung ya ini. Seru banget. Kenapa? Karena hitungnya nggak ngasal ngitung nih. Ada trik-triknya nih biar cepet. Nih, kayak ini 4/6. Terus kali 25%. 25% itu adalah 25/100. 25/100 adalah 1/4, ya kan? Oke, berarti 4/6 dikali 1/4. 4-nya coret, berarti 1/6 isinya. Yang C. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini tuh adalah soal ininya bisa kita hampiri dengan sebenarnya 1/6 ini tuh. 1/6. 6/9 maksud saya. 6/9 itu sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata angka-angka yang dibagi dengan 9 itu menarik. Kayak gini nih. 1/9 itu sebenarnya adalah 0,111111111 dan seterusnya. Nah, biasanya kalau dan seterusnya gini tuh kita bisa nulis ulang jadi 0,111111112 gitu. Terus kalau 2/9 itu 0,2222222222222 dan seterusnya. Atau bisa kita tulis ulang jadi 0,222222222222223 gitu. Biar berhenti gitu. Biasanya bisa kayak gitu. Nah, berarti kalau 6/9 itu berapa dong? 6/9 itu berarti ya 0,6666666666666 dan seterusnya. Atau bisa tulisnya juga 0,66666666667 gitu, biar berhenti. Kayak gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau 9/9. Nih, kalau 9/9 itu adalah 0,99999999999 dan seterusnya. Nah, 9 bagi 9 berapa? 1. Nah, berarti 1 ini adalah 0,99999 seterusnya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini berarti kita karena ini tuh nih, kalau kan 6,67% itu sebenarnya sama dengan dibagi 100 kan? Yaitu 0,667 gitu kan? Ya, atau bisa kita tulis ulang kan ini jadi oh ya kan sama aja kayak yang ini kan ya. Berarti ini 6/9. Kenapa saya tulis kayak gitu? Karena lebih mudah nih. Berapakah 6%-an ini dari segini ya? Berarti tinggal kita kalikan 6/9 dikali 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini nggak prima ya. Karena dia bisa dibagi 3. Ini dibagi 3, 41. Oh ya kan? 41 bagi 3 nih. 1, 2, 3 kan? Ya, berarti ini juga bagi 3. 3 ya 3. 3-nya bagi ke 6 jadi 2. Nah, jadi 2 dikali 41 adalah 80 berapa? 82. Jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini tentang soal perbandingan gitu ya. 3 orang pekerja mengerjakan proyek fondasi gedung sepanjang 600 meter selama 5 hari. Ini nggak penting ya 600 meter ini. Selama 5 hari. Nah, terus katanya kalau ditambah jadi 2 pekerja, kalau 5 pekerja. Nah, ini kalau 3 orang 2 hari nih, 5 hari nih. Kalau 5 pekerja berapa hari? Nah, ini kan perbandingan kan. Nah, tapi yang harus perhatikan perbandingannya ada 2. Ada perbandingan yang lurus, ada perbandingan yang berbalik. Gitu. Ya, tergantung kasusnya. Gimana cara menganalisisnya kita tahu itu lurus atau terbalik? Kayak gini. Bayangkan nih,
ini kita lagi ngebangun apa nih, ngebangun jalan kan, ngebangun gedung nih sama 3 orang, dan ngebangun gedung dengan 5 orang, gedung yang sama ya. Cepet mana? Cepet yang 5 orang dong. Semakin banyak orang, waktu pengerjaannya semakin cepat, semakin sedikit waktu pengerjaannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Gitu ya. Berbeda dengan misalkan kita masak kue 5 kilo memerlukan waktu 3 jam. Kalau masaknya 60 kilo berapa jam? Semakin banyak kilonya, semakin banyak berat kuenya, maka semakin lama juga waktu mengovennya kan, memasaknya kan. Nah, kalau yang kayak gini ini adalah kasus berbanding lurus. Nah, kalau ini kan dia lagi proyek membuat gedung nih. Membuat gedung. Ya, kalau orangnya ditambah ya berarti pembuatan gedungnya makin cepat dong. Ya, berarti ini udah jelas dia kasus berbanding terbalik. Caranya gimana? Cara gini. Kita buat, kalau perbandingan tuh kita buat ini aja dulu. Kayak gini ya, kayak orang lagi tidur. Nah, terus kasih 3 di sini. 3 orang mengerjakannya selama 5 hari. Nah, berarti dia berbanding terbalik, berarti ada di bawah nanti 5 harinya. Nah, kalau sekarang 5 orang, berapa hari sih? Tanda tanya. Nah, kita mau cari si tanda tanya ini. Ya, 5-nya coret. Berarti berapa hari? Oh, 4 km. Aduh, penting berarti ya ternyata 600 meternya. Sorry, berarti penting. Nah, berarti si tanda tanyanya ini adalah 3 hari, ya kan? Berarti tanda tanya sama dengan 3. Oke, berarti kalau ada 5 orang yang mengerjakan proyek ini, maka diperlukan waktu 3 hari untuk membuat 600 meter. 600 meter loh. Nah, sekarang dibutuhkan 4 kilo. 4 kilo itu adalah 4.000 meter. Ya, 4.000 meter kita bagi dulu sama 600, berapa gitu ya? Berapa? 40 per 6 atau sekitar berapa dibagi 3? Dibagi 2. 20 per 3. 20 per 3. Nah, berarti dikali 3 hari gitu ya. Jadi jawabannya adalah 20 hari. Gampang ya? Masih ada yang bingung nggak? Jadi kan kalau 5 orang ngebangun 600 meternya itu 3 hari. Gitu ya. Nah, sekarang berapa hari sih kalau 4 km? Nah, ini perbandingan lurus nih. Kalau 600 meter gitu kan mikirnya, oh kalau 600 meter saya butuh waktu 3 hari. Kalau 4.000, nah ini bagus nih soalnya berarti ada 2 nih, ada lurus ada berbanding terbalik. Ya kan? Kalau 600 meter 3 hari. Kalau jalannya makin panjang berapa hari? Ya makin lama juga kan? Semakin panjang jalan, semakin besar gedung. Ini jalan apa pondasi gedung ya? Ya udahlah, anggap jalan. Semakin panjang jalan, semakin lama waktu yang dikerjakan. Berarti lurus kan, semuanya ke atas tuh. Nah, berarti kalau lurus ya kita simpan 600 di sini. Disimpan dengan 3-nya di sini. Berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi 3-nya disimpan di sini, 3 orang. 3 orang bisa mengerjakan dalam waktu 5 hari. 5-nya di bawah, nggak berseberangan dengan si 3-nya gitu ya. Nah, kalau ini dia berseberangan 600 3 hari. Ya, karena dia berbanding lurus. Nah, berarti kalau 4.000 berapa? Misalkan X. Kayak gitu kan. Tinggal kita coret. Oh, 3 ini coret sama ini jadi 2 nih, 200. 100-nya coret sama ini. Berarti X-nya ini sama dengan 40 dibagi 2. 20. Gitu kan. Jadi jawabannya ya. Gampang lah ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jumlah siswa di suatu sekolah adalah 672 orang. Sedangkan siswa perempuannya adalah 8 bagian. Banyak siswa laki-lakinya berapa? Berarti laki-lakinya ada 1/8 ya. Wah, ini udah 7 kali lipatnya ya. Ciri-ciri kiamat ya. Nah, berarti berapa dong 1/8 dari 672? Kita aja. Berapa orang? Ini dibagi 2 jadi 3. Ini 36. Ini 4 bagi 2 lagi. Ini 168 ya, bagi 2 lagi bisa 8
84. Ya, yang B ya jawabannya ya. Nah, kayak gitu. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang konverter ya, merubah satuan jadi kilometer kubik. Nah, ini 800 hektar ini kan sama dengan sebenarnya 0,8 kilometer ya. Jadi kayak dibagi 1000 ini. Jadi hektar ke kilometer itu dibagi 1000. Kalau are ke kilometer itu dibagi 10.000. Nolnya ada 4 gitu. Jadi 3,6 kilometer ya. Kok kubik ya? Apa? Kuadrat bukan kubik. Nah, jadi isinya adalah 8 ditambah 24 ditambah 3,6. Ini kan jadi 32, ini 35,6. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soal tentang perbandingan ya. Jadi luas segitiga ke 1 tuh yang sebelum diubah-ubah tuh kan sebenarnya setengah alas kali tinggi kan. Nah, kalau luas segitiga setelah dirubah-rubah itu jadi alas kali tinggi juga kan. Kita rubah warna dulu biar asik. Ini dia. Setengahnya bisa kita coret. L1 per L2 tetap. Nah, di sini A1-nya tetap A1, T1-nya tetap A1. Nah, tapi di sini A2-nya sekarang adalah alasnya ya. Alasnya diturunkan 25%. Berarti alasnya adalah 75% dari alas 1 kan. Kalau yang ini sekarang tingginya dinaikkan menjadi 50%. Oke, berarti ini 150%. Jadi si tinggi 2 ini adalah 150% dari tinggi kedua. 100% ditambah 50. Kalau ini 100% dikurangi 25. Gitu ya. A1 dan bisa coret semua nih. Ini T1 sorry. Itu ya. Nah, berarti isinya adalah 75% dengan 150%. Ini kan 75% itu kan 3/4. 150% itu kan sama aja kayak 1/1,5 ya. 1,5 itu 3/2. Oke, berarti ini adalah 8/9. Oke, berarti luas 2 itu sebenarnya adalah 9/8 dari L1. Nah, sekarang adalah berapakah luas segitiga sekarang dibandingkan luas semula? Ini 9,8% atau 98% kali 100 bagi 2 50. Ini 4 bagi 2 ini 25. Berarti 12,5 ya kira-kira. 12,5 bukan kira-kira, emang bener. 12,5 kali 9 berapa? Gini aja, 10 dikurangi 1 kan 9 tuh, dikali 12,5. Nah, kali 10 berarti 225 dikurangi 12,5. Kayak gitu. Berarti 2,5 yang ini. Gitu ya. Yang C. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi sekarang ada kerucut nih. Kerucut jari-jarinya. Kerucut tuh kayak gini ya bentuknya. Nah, tanyanya adalah permukaan luas kerucut. Sebenarnya ada yang ininya dan ada si selimutnya ya. Selimutnya kayak gitu bentuknya. Kayak gitu. Ini. Nah, sebenarnya kan tinggal ini sebenarnya luas lingkaran kan. Nah, tapi sekarang luas lingkarannya cuman segini doang. Nah, jadi kalau misalnya nih S-nya, nah S-nya tuh di sini. Dan ini adalah luas busurnya. Ya, intinya nanti ini panjang si penurunannya. Ini sebenarnya luasnya adalah PRS nih. Gitu ya, luas. Jadi ini luas segini ini adalah PRS. Dan kalau luas ini berapa? Ya, kalau luas ini kan PR kuadrat ya. Nah, jadi kan ini jari-jarinya, ini tingginya. Nah, sedangkan S sendiri adalah berapa? Pitagoras saja ya. 3,5 dengan 12. Itu berapa kan dapat ya? Berapa S-nya? Nah, S ini kan kita dapat dari Pitagoras ya. Kan T-nya 12 nih. Berarti S ini sebenarnya adalah 12 kuadrat ditambah
ditambah 3,5 kuadrat gitu ya. Nah, berapa coba? Ini kan 12 kuadrat di kan 144 ya. Kalau 35 itu anggap aja 4 lah. Kita kalau ngitung-ngitung kayak gitu nggak boleh lambat ya, langsung aja anggap 4. 4 kuadrat kan 16 tuh. Misalnya dihampiri aja, nggak apa-apa, nggak usah tepat-tepat. Berarti kan 160 kan. Nih, akar 160 itu berapa? Kan nggak tahu juga kan. Cari aja yang dekat. Dekat kemana tuh? Dekat ke 13. Kalau 13 tuh berapa? 13 kuadrat 169 ya. Yang berarti dekat ke 13. Gitu kan, 169 kan? Dekat ke 13, nggak apa-apa. Jadi S-nya ini sama dengan 13. Gitu aja. Ini kira-kira aja. Jadi ini anggap 4, ini anggap 13. Pasti bakal kegedean sih harusnya nih. Udah, berarti ini kan pi RS tuh. Pi kali 13 kali S. Ditambah jangan lupa yang ini. Jadi nanti kan rumusnya tuh kan pi RS ditambah pi R kuadrat. Nah, di sini ada pi R, di sini ada S, di sini ada R. Kayak gitu ya. Jadi pi-nya itu anggap aja sekitar 3 lah. R-nya 3,5. S-nya berapa S-nya? 13. R-nya anggap 3,5 tadi ya. Nah, jadi ini isinya sekitar seginian lah. Ini kan dikali, ini susah juga ya, anggap 4 aja lah, nggak usah ribet-ribet. Ini 12 dikali 17 berapa? 170 gitu ya. 170 dikali ini 22 dikali 17 berapa? 34. Sama banget ya. Wah, ini hampirannya kegedean banget. 104 204 nggak ada ya. Kegedean sih ini. Kita menghampirinya anggap aja 3,5 lagi deh. Kegedean. Oke, ini sebenarnya tinggal hitung-hitung aja soalnya, tapi ini aduh kok. Nah, jadi dihitung aja nih, biasa dihitung seperti hitung biasa, tapi dengan hampiran-hampiran nih. Hampirnya terlalu kasar ya, 3,5 ini nggak boleh dibulatkan ke 4, hasilnya gede banget. Nih, harusnya C ya isinya. Tadi saya telah hitung lebih teliti, jawabannya C. Coba kalian hitung dengan cara hampiran kata gini, tapi jangan terlalu gede. Misalkan jadi 3 gitu ya. Ini tadi saya hampirnya kegedean banget, 3,5 jadi 4 itu kegedean ya. Soalnya ini tipis-tipis nih ternyata, saya baru nyadar. 6 ke 8 kan 2 tuh bit selisihnya. 1 ini selisihnya, wah ini. Ya, gitu. Nah, kalau sama-sama kayak terlalu tipis gini ABC-nya dan nggak bisa hampirin, dengan dilewat aja sih kalau lamain waktu. Soalnya kita nggak tahu juga kan nilai akar dari V-nya. Tapi sebenarnya bisa sih dikerjain. Hampirannya aja tadi yang kita jelek jadi malas ya. Nah, jadi 3,5-nya nih kita harus, tapi idenya kayak gitu ya, hampiri aja. Hampiri gitu ya. Oke, lanjut nih ke ini lebih ke matematika dasar sebenarnya tentang deret. Suku kelima sebuah deret, berarti kan suku kelima U5 itu kan sama dengan apa? A ditambah N-1, N-nya 5, berarti 4B. Gitu ya. U5-nya 11, A-nya nggak tahu, B-nya juga nggak tahu. Nah, terus jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 adalah sama dengan 52. Berarti U8 ditambah U12. U8 itu kan A ditambah 7B. U12 itu adalah A ditambah 11B. Berarti ini 2A ditambah 18B. Ya kan? Nah, ini sama dengan katanya 52. Ya. Nah, terus gimana caranya? Bagi 2 dulu aja. Ini 25 bagi 2, 26. A 9B gitu ya. Terus gimana? Ya, kita eliminasi dengan yang sebelumnya kita dapat, yaitu A ditambah 4B yang ini. Eliminasi, kurangi 26 kurangi 11, 15. 9 dikurangi 5B. Berarti bedanya sama dengan 5. Substitusin ke sini. 11 sama dengan A ditambah 4. Kok 5? 3. Ngaco. Berarti 4 kali 3 ya, 12. Berarti A-nya sama dengan negatif 1 ya.
Kayak gitu ya. Nah, sekarang kata jumlah 8 suku pertama, SN. SN-nya pengen 8, S ke 8, berarti 8 bagi 2, suku awalnya min 1, dan suku ke-8-nya berapa? Ini suku ke-8-nya. Gimana caranya? Masukin sini aja ya. U8 itu kan tadi A ditambah 7B. A-nya negatif 1, B-nya 3, berarti 7 kali 3. Gitu ya, berarti negatif 1 dikali 21. Kok dikali sih? Ayo ditambah maksud saya. Nah, jadi 20 ya. Berarti nanti ditambah 20 di sini. Kayak gitu ya. Ini ada yang ngaco nggak sih, Tar? Lah, ngaco ya ini. Nih, kalau B-nya masukin ke sini 3, 9 kali 3 berapa? 27, bener nih, min 1. Enggak ya? Bener ini. Kok nggak ada isinya ya? Tar, berarti 8 dibagi 2. Oh, ada deh, sorry. Ini ada ya, 4 ya. 8 bagi 2, 4 kan? 4 kali 19. Nah, 4 kali 19 berapa? Sama aja kayak 4 dikali 20 dikurangi 1 kan? Berarti 80 dikurangi 4, 76. C. Masak ya? Oke, lanjut ke soal 250. Di sini katanya jumlah 101 bilangan genap berurutan adalah. Nah, kalau bilangan genap berarti kan itu setiap bedanya 2 ya. Bedanya 2 kan? Misal dari 1 jadi bilangan genap itu dari 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8 dan seterusnya. Nah, ini kan bedanya 2 kan? Plus 2. Nah, jadi kita tahu bahwa bilangan genap itu pasti bedanya 2. Nah, cuman kita nggak tahu nilai awalnya berapa kan gitu kan. Nah, karena itu yang ditanyain, bilangan terkecilnya. Yang pertama A-nya berapa gitu. Nah, udah, kita cari dulu suku ke 101-nya berapa sih? Yaitu A ditambah N-1. 101 dikurangi 1, 100 ya. Dikali bedanya 2. Jadi 200 dong. Nah, jadi ini adalah suku ke 101-nya adalah A ditambah 200. Nah, terus katanya kalau dijumlahin semua si bilangannya jadi 13.130. Nah, berarti S dari 101 itu sama dengan N per 2 kan? N terus dari rumusnya. N per 2 dikali A ditambah UN gitu kan? Nah, kita pengen ngejumlahin 101 sukunya. Berarti N-nya kita ganti 101 semuanya. Nah, 101 U101-nya berapa nih? Ininya jadi kita tahu 1310 101 2 A U101-nya adalah ini A tambah 200. Itu jadi 2A tambah 200. Nah, 2-nya bisa coret ya. Sip. Ini jadi 101 dikali A ditambah 101 dikali, oh jangan deh, dibagi aja ya. Bagi sama ini nih, ini bagus kan. Berapa? 101, ini 3-nya 13. 101 dikali 13 berapa? 3 kok 1330 dibagi 101 ya. Oke, 13 coba 3 0 3 1 0 1 1 3 1 3 0. Oh iya benar ya. Berarti ini sekitar dibagi 13. Berarti ini 130 nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi 130. Berarti ini kan jadinya 130 sama dengan A ditambah 100. Oke, berarti A-nya dapat sama dengan 30. Rupanya yang D.